Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi 'afihi wa ghufranihi tughfaru dzunub was-sayyi'at wa bi kamalihi wa jalalihi tunalul ghaibu wal hajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul alamin wa rabbul kainat. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi unzila ilaihi al-ayat. Wa laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. As-sadah wa sayyidat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para sesepuh yang kemuliaan, benar pengurus DKM Masjid Al-Falah, jamaah salat isya, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT, salawat dan salam kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini senantiasa mendapat lindungan dan kelak dapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak ibu muliakan, pertama saya mohon maaf ini duduk di atas. Lalu saya materinya nggak pengen. Mari dia tungguin dan ini suruh supaya kelihatan katanya, supaya jelas. Jadi mohon maaf tanpa mengurangi ta'zim kepada bapak ibu yang muliakan. Saya berdiri di atas kursi ini, saya terima sebagai penghormatan kepada panitia dan DKM. Bapak-bapak yang muliakan, tema kajian kita malam hari ini yaitu sesuatu yang sesungguhnya berkaitan erat dalam kehidupan kita. Dan ada sebuah kitab yang membicarakan tentang hal ini, sebagiannya. Nama kitabnya adalah Talbisul Iblis. Jadi nama kitabnya Talbisul Iblis. Kira-kira kalau bahasa kita ini serem banget ya. Upaya, cara, segala skenario iblis untuk menggoda manusia. Kita perlu tahu bersama, saya kira perlu tahu bersama, karena sebagian yang diambil ini sumbernya adalah dari Al-Quran dan sebagian dari riwayat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tipu daya dan rekayasa iblis, talbisu iblis. Kita nanti juga mudah-mudahan waktunya cukup mengenal ternyata iblis itu punya nama-nama, Bapak. Iblis itu punya keturunan, punya nama, punya job description, punya tugas, ada uraian tugasnya. Saya kira ini sudah sering kita dengar, tapi malam hari ini paling tidak menyegarkan kita kembali supaya diri kita waspada, menjaga diri kita dari godaan dan perangkap iblis laknatullah alaih. Surat Al-Kahfi, di dalam surat Al-Kahfi Allah SWT berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinn fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sal zalimina badala. Wa idh qulna, dan ketika kami firmankan
Kami perintahkan kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian hai para malaikat, li Adam, kepada Adam. Sujud yang dimaksud bukanlah sujud penghambaan. Sujud yang dimaksud adalah sujud bukan yakni kepatuhan, bukan pula sujud ibadah, tetapi Allah mengatakan sujud yang dimaksud adalah sujud penghormatan. Fasajadu illa iblis, maka semuanya bersujud, akan tetapi iblis tidak mau bersujud. Kita seringkali mendapati terjemah fasajadu illa iblis itu maka mereka semua bersujud kecuali iblis. Illa itu kecuali. Memang di dalam kaidah bahasa Arab illa itu namanya harful istisna, pengecualian. Tapi jangan lupa bahwa di dalam kaidah bahasa Arab istisna itu ada dua macam. Ada namanya istisna munqati', ada namanya istisna muttasil. Apa maknanya istisna munqati' sama istisna muttasil? Kalau istisna muttasil itu berarti yang dikecualikan itu bagian daripada kelompok itu. Itu terjemahannya kecuali. Kalau saya mengatakan para murid-murid semuanya hadir kecuali Hamid, berarti Hamid itu bagian daripada murid-murid itu. Tetapi kalau saya katakan semua murid-murid berkumpul, akan tetapi Pak Satpam tidak. Pak Satpam tidak. Kenapa disebut Pak Satpam tidak? Karena Pak Satpam tidak bagian dari murid-murid. Jadi kalau menerjemahkannya, dan ketika kami firmankan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam hai para malaikat, maka semua malaikat itu bersujud kecuali iblis. Kalau menggunakan kata kecuali, ada yang berpendapat kalau itu iblis itu bagian dari malaikat. Dan memang ada itu sumber riwayatnya yang menyatakan iblis itu hakikat awalnya adalah dari malaikat. Saking taatnya sampai nggak mau disujud kepada selain Allah, itu katanya begini. Tapi itu kalimat atau pendapat atau riwayat yang dhaif, tapi yang masyhur ya iblis, malaikat ya malaikat. Karena antara keduanya pun dicipta dari hal yang berbeda. Kalau malaikat dicipta dari nur, sedangkan iblis dicipta dari api. Sehingga orang mengatakan kalau gitu istisna ini adalah munqati'. Artinya munqati', iblis bukan bagian daripada malaikat. Maka terjemahnya semua malaikat bersujud, tetapi iblis tidak mau bersujud. Iblis ada di surga, ada di surganya dalam arti yang waktu itu entah surga yang akan kita tempati atau bukan, mereka dia tidak mau bersujud. Kana minal jin. Nah, ini lebih jelas lagi. Iblis itu bagian daripada jin. Di jin itu secara umum artinya makhluk yang diciptakan oleh Allah yang tidak tampak kasat mata, namanya jin. Karena iblis, setan tidak tampak, maka dia iblis. Maka dia adalah bagian daripada jin. Fa fasaqa an amri rabbi, dia fasak. Fasaqa itu sifatnya fasik. Apa arti fasaqa? Fasaqa itu melanggar, tidak taat, melanggar. An amri rabbih, kepada Tuhan, perintah Tuhan. Maka karena mereka melanggar di iblis, maka dia melanggar iblis, maka Allah bertanya kepada kita nih, umatnya Nabi Muhammad SAW dan manusia seluruhan, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu. Ini jelas ayatnya. Apakah kalian, hei manusia, akan menjadikan iblis itu wa dzurriyyatahu, dan anak keturunannya? Tuh berarti iblis punya keturunan, punya anak, punya cucu. Ada dzurriyyah, sebagaimana manusia punya dzurriyyah. Auliya, sebagai penolong, sebagai pelindung kalian, min duni, selain aku, kata Allah. Wa hum lakum aduwwun, padahal mereka iblis itu dan anak keturunannya bagi kalian adalah adu, adalah musuh. Bi'sa lil zalimina badala, alangkah buruknya orang-orang yang zalim yang menjadikan iblis sebagai pengganti untuk melindungi dan menjaga mereka. Ini dasarnya surat Al-Kahfi. Siapakah iblis itu? Nih Bapak Ibu. Jadi iblis itu
Ada yang mengatakan dia berasal bahasa Arab, gitu. Ada yang bahasa Yunani. Lalu kalau di bahasa Yunani, maka bahasa Arab itu mengambil dari bahasa Yunani. Kira-kira begitu. Apa bisa bahasa Arab mengambil dari bahasa non Arab? Kenyataannya pendapat ulama mengatakan ada bahasa Al-Quran yang tidak diambil dari bahasa Arab. Contohnya Jibril itu bukan dari bahasa Arab. Mikail bukan dari bahasa Arab. Itu bahasa Ibrani yang dimasukkan ke bahasa Arab. Ada lagi kata-kata bukan Arab, bukan juga Ibrani, Zanjabil. Itu juga bahasa Arab. Zanjabila, Sarabil, itu juga bukan bahasa Arab. Bahkan kata kafuro di dalam Al-Quran, konon katanya diambil memang ada jenis benda yang seperti yang kita pahami di Asia Tenggara, yaitu kapur. Kapur barus di Medan. Itu perdebatan dengan para ulama. Kalau di bahasa Arab memang ada bahasanya ablasa yublisu. Tapi katanya kalau dari bahasa Yunani, maka itu bahasanya itu adalah diablos. Jangan baca diabolos, pantas dia. Dia kenapa membakar? Dia sering bolos. Diablos. Kata diablos terdiri dari dua kata, suku kata. Dia dan bali aslinya. Ini sedikit ini ya, pemahaman tentang kebahasaan. Dia itu tengah. Ya, ini saya bacanya apa adanya saja. Balain itu melontarkan, mencampakkan. Artinya dia bros berarti yang ada di antara dua belah pihak untuk mengadu domba, memecah belah, menciptakan ketidakpahaman antara keduanya, ketidakcocokan, ketidakkerukunan. Jadi iblis itu selalu berada di antara dua pihak yang fungsinya memecahkan, menjauhkan, memisahkan. Di dalam Al-Quran ada agar suami istri itu pecah. Itu adalah bagian daripada tipu daya iblis. Dalam bahasa Arab, kalau iblis dalam bahasa Arab memang ada dalam bahasa Arabnya juga, yaitu apa? Balasa. Lalu kita abalasa. Balasa artinya tidak ada baiknya. Maka iblis makhluk yang tidak ada baiknya, sama sekali. Tidak ada baiknya untuk makhluk itu. Ablasa bisa juga diputus asa. Berarti iblis adalah makhluk yang berputus asa. Putus asa apa Bapak Ibu lihat? Putus asa karena nggak bisa menggoda orang-orang yang beriman. Setiap kali menggoda, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia lari langsung. Tapi larinya itu nggak hilang, ngumpet di pojok. Kapan dia lemah, dia masuk lagi. Nah, setiap kali masuk, lalu ingat, setiap kali seorang mau minum Bismillahirrahmanirrahim, dia lari. Setiap kali mau makan Bismillahirrahmanirrahim, dia lari. Begitu seseorang lupa baca basmalah, mau makan, mau minum, dan iblis disebut di dalam hadis itu ngikut makan dan minum bersama orang itu. Tapi begitu sudah mau habis, tinggal satu suap lagi, dia juga kenal, kita juga kenyang. Ternyata nih orang yang lagi makan ingat. Lalu diajarkan sama Nabi, kalau diingat di tengah jalan, maka bacalah Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Sekejap iblis itu yang tadi makan lahap, sekejap mohon maaf dimuntahkan semua makanan itu. Pantas iblis yang begini nih, yang sama orang itu selalu Bismillah, urus kering, nggak bisa makan nyaman, makan enak. Kata iblis dalam Al-Quran, semua kata iblis dalam Al-Quran disebut sebanyak 11 kali. Tidak ada jamaknya karena iblis memang satu. Hakikatnya itu yang disebut. Yang iblis itu yang satu itu, yang lain keturunannya. Makanya ada orang katanya, Presiden Indonesia itu Bung Karno, yang lain itu meneruskannya. Katanya begitu kata orang. Gitu ya. Iblis itu satu, yang lain itu keturunannya. Disebut 11 kali. Kata-katanya iblis, tidak ada jamaknya. Al-Baqarah, Surat Al-Hijr, Al-Isra, Al-Kahfi, Taha, Asy-Syu'ara, Saba, Sad. Ini terdapat di surat-surat ini Bapak Ibu. Surat Al-Baqarah tadi yang kami baca, yang
yang di awal, yang Al-Kahfi yang baru saja ditampilkan. 8 dari 11 ayat tentang iblis dalam konteks apa? Ketidakpatuhan semuanya. Sombongan, aba wastakbar, dia enggan dan menyombongkan diri. Oke, sekarang suatu saat iblis itu diperintah oleh Allah untuk menjumpai Nabi Muhammad SAW. Ini dalam sebuah hadisnya, dialog antara Rasulullah SAW dengan iblis. Riwayatkan an Mu'adz bin Jabal, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Nih, iblis ditanya sama Nabi dan kata iblis ketika Nabi berjumpa dengan iblis mengatakan, wahai iblis laknatullah alaik, ada kenapa kau menghalangi jalanku? Apa kata iblis? Kalau bukan karena diperintahkan oleh Allah, aku tidak mau kali ini. Allah perintahkan kepadaku untuk menjawab semua pertanyaanmu, hai Muhammad. Kali ini aku akan jujur kepadamu. Dan akhirnya pertanyaan ini bagi kita sebagai pembelajaran, karena sumbernya dari Nabi. Tentang apa? Mengungkap jati diri, sifat dan usaha-usaha iblis. Pertama, Rasulullah bertanya, Bapak Ibu mengatakan, siapakah manusia yang paling kau benci? Siapa manusia paling benci? Dibenci oleh iblis. Iblis menjawab, engkau wahai Muhammad, orang yang paling aku benci dan orang yang mengikuti agamamu, itu yang aku benci. Engkau dan orang yang taat dengan agamamu, itu yang aku benci. Jadi kalau kita ini taat kepada syariat Islam, kita memang sudah dengan sendiri dibenci oleh iblis. Rela dibenci oleh iblis, Bapak Ibu? Harus rela. Kalau nggak rela, berarti temannya iblis. Kalau nggak rela, berarti temannya iblis. Harus rela. Rasulullah SAW bertanya kembali, siapa lagi yang kau benci? Iblis menjawab, pemuda yang bertakwa yang menyerahkan jiwanya kepada Allah. Harusnya masa muda itu kata anak-anak muda, apa tuh? Hura-hura, punya foya-foya, hedon, hidup apa gitu. Maka di dalam hadis lain mengatakan, Nabi menyebuti satu di antara 7 golongan orang yang kelak nanti di akhirat dapat perlindungan di alam mahsyar, yang tidak lain dapat perlindungan orang lain. Salah satunya adalah pemuda yang masa mudanya taat beribadah kepada Allah. Jadi bersyukur Bapak Ibu kan, kalau kita punya anak yang masih remaja, masih muda, itu semangat untuk beribadah ke masjid, berjamaah ke masjid. Mudah-mudahan bisa terpalah juga gitu ya. Mudah-mudahan gitu. Baik. Alim yang wara dan penyabar, ulama yang wara dan penyabar. Apa itu wara? Wara itu bahwa melihatkan sederhananya begini. Orang yang menjauhi bukan saja yang haram. Kalau yang haram boleh jelas dijauhi, tetapi perkara-perkara yang makruh dijauhi, itu baru wara namanya. Makruh itu boleh nggak dilakukan? Kalau seseorang melakukan hal yang makruh, berdosa nggak? Tidak. Tapi kalau ditinggalkan, berpahala. Itu namanya makruh. Tidak berdosa dia lakukan, tapi dia tinggalkan. Kenapa? Karena nggak disukai. Meskipun nggak berdosa, maka orang yang lebih prepare. Jadi kalau dia mau jurang, dia ambil ancang-ancang, itu maka itu termasuk wara. Itu Bapak Ibu. Yang ketiga, orang yang terus-menerus menjaga diri dalam kesucian dan menjaga diri kotor, termasuk di dalamnya adalah di antara Bapak Ibu nih, apa tuh? Yang menjaga wudu, dawam batal wudu lagi. Jadi wudunya bukan hanya untuk sholat. Pokoknya mau kemana, apa dia mau tidur, wudu. Mau pergi ke kantor, wudu. Sampai di kantor batal, wudu lagi. Jadi batal wudu. Wudunya bukan hanya untuk sholat, tapi menjaga diri. Sebab kalau diwudu paling tidak ada penjagaan. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW bertanya, siapa lagi yang kau benci? Orang fakir yang penyabar, yang tidak berkeluh kesah dan tidak menceritakan kefakiran yang orang lain, tidak memelas-melas.
Bisa berpikir miskin, orang fakir ada dua, miskin ada dua. Apa itu? Ada yang sa'il, ada yang mahrum. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Siapa sa'il? Ini sa'il sama mahrum dua-duanya fakir, dua-duanya miskin. Tapi kalau sa'il itu orang yang miskin tetapi dia untuk memenuhi kebutuhannya dia minta-minta ke orang. Itu namanya sa'il. Sebaliknya yang kedua, dia berkebutuhan. Dia butuh, tapi dia tidak mau meminta kepada orang. Dia jaga kehormatannya. Ini namanya mahrum. Jadi Bapak Ibu muliakan, kalau ada orang yang mahrum lebih layak untuk dikasih kita daripada yang sa'il. Apalagi orang itu muda, masih fit, masih sehat, masih bisa berusaha, masih bisa bekerja. Toh dia ternyata minta-minta. Itu ada sebagian ulama yang berpendapat nggak boleh dikasih. Kenapa? Kalau dikasih itu orang tuh jadi manja, berarti kita mendukung supaya dia tidak bersyukur atas nikmat Allah kepada dia hidup sehat, jasmani sehat. Gitu. Jadi kalau dia masih sehat tapi minta-minta dari rumah ke rumah, lebih baik berikan kepada orang yang berkebutuhan tapi dia tidak minta-minta karena dia jaga kehormatannya. Itu namanya mahrum. Bagaimana kalau dia bersabar? Ini Bapak Ibu, kalau kita sedang susah, kalau kita sedang dihimpit masalah, tanda kita sabar itu kata Iblis ini, jika ia mengeluhkannya selama 3 hari, maka ia bukanlah termasuk orang yang bersabar. Terus menerus, kemarin ngomong, besok ngomong lagi, gitu. Kalau sekali masih dianggap masih bisa bersabar, kalau untuk 3 hari, namanya nggak sabar. Rasulullah SAW bertanya, siapa lagi yang kau benci? Orang kaya yang pandai bersyukur. Itu orang yang bersyukur dibenci oleh Iblis. Bagaimana tahu dia bersyukur? Jika dia mau memperoleh hartanya dengan benar, lalu membelanjakannya pun dengan benar. Harta yang diperoleh dengan cara yang hak didistribusikan juga dengan cara yang hak di jalan yang diridhoi oleh Allah. Barulah bersyukur. Jadi bersyukurnya bukan baca hamdalah saja. Selain itu, dia juga memperolehnya dengan yang benar, membelanjakannya dengan benar. Itu dibenci oleh Iblis. Pengennya Iblis itu apa? Kalau dapat harta banyak, boleh belajar untuk foya-foya gitu, untuk minum-minum dan sebagainya. Gitu. Rasulullah bertanya, bagaimana keadaanmu jika umatmu sholat? Maka Iblis menjawab, aku merasa panas dan gemetar. Makanya bapak-bapak berat itu ujiannya. Kalau kita ke masjid itu mana ya godaannya? Di masjid tahan dulu. Sampai di masjid juga kadang-kadang kita masih mikir sana mikir sini, nggak khusyuk, termasuk adalah bagian daripada tipu daya iblis. Kenapa begitu wahai teman-teman? Sebab jika seorang hamba bersujud sekali saja, maka Allah akan angkat 1 tingkat derajat. Rasulullah SAW bertanya, bagaimana keadaanmu jika umatku berpuasa? Aku terbelenggu sampai dia berbuka. Tuh, kan ada hadis sepakatan begini Bapak Ibu yang mengatakan, kalau tiba Ramadan, kalau tiba bulan Ramadan, maka iblis itu diikat. Buktinya warung-warung pada banyak kaki-kaki gantung di warung. Ya gentayangan kayak gitu. Terus iblisnya di mana? Ada orang guyonan Jawa. Iblisnya mau udah tenang di sono, kagak ganggu lagi. Loh kenapa itu yang di kamar, yang di ruangan, yang di rumah makan? Ya iblisnya itu. Iblisnya itu. Kata iblis, gak usah saya ganggu lagi, dia sendiri yang sudah. Rasulullah SAW bertanya, bagaimana keadaanmu jika umatku berhaji? Haji jadi gila. Kenapa gila? Harta harusnya dipakai untuk yang lain, kok untuk haji sih? Kok mau-maunya berpanas-panas, bersusah payah, mantrinya sekian tahun, kok mau? Rasulullah SAW bertanya, bagaimana jika membaca Al-Quran, jika umatku membaca Quran? Apa kata iblis? Nih,
bagaikan timah yang dipanggang di atas api. Buktinya kan ibu ya, gak seneng iblis kalau kita baca Quran. Buktinya apa? Kalau baca Quran kadang-kadang baru selembar aja udah mata kita udah. Coba lagi deh, tapi baru 10 menit, 15 menit udah lelah banget rasanya, capek. Kalau baca buku, baca WA mah kuat. Bisa. Nah ini meninggal ganggu supaya cepat tahan. Maka seakan ya, bagaimana kata Rasul jika keadaan umatku berzakat, maka seakan-akan dia sedang membawa gergaji dan kapak lalu memotongku menjadi dua. Oh, seakan-akan seperti itu. Ini kata iblis laknatullah. Rasul bersabda, segala puji bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu. Iblis menjawab, hayhata, mana mungkin kamu senang karena mereka bahagia, padahal aku akan memasuki mereka melalui aliran darah. Ini kata iblis, daging, sedangkan mereka tidak bisa melihat. Iblis itu hadir di tubuh kita, mengikuti aliran darah kita dari kepala sampai kaki. Enak bener dia bisa melihat kita gak melihat dia. Bapak Ibu muliakan, kalau orang naik tanding di ring tinju, ya kelas berat itu gak adil dong kalau satu lawannya ditutup matanya. Bisa babak? Belum. Kita dibikin musuh iblis, iblisnya bisa melihat kita, kitanya tidak bisa iblis. Gak adil dong. Maka Allah membersanjatai kita. Senjatanya apa? Setiap kali baca ta'awuz, maka iblis itu lari dari kita. Itu aja gampang. Setiap kali baca basmalah, dia tidak bisa mendekat kita. Ya, kata iblis, mana mungkin kamu senang karena mereka bahagia, padahal aku akan memasuki mereka, maksudnya umat Islam ini, orang-orang ini adigoda berada darah, daging, sedangkan mereka tidak bisa melihat. Demi Tuhan yang menciptakanku, ini kata iblis, dan membuatku menunggu sampai hari mereka dibangkitkan, akan aku sesatkan mereka semua, baik yang bodoh maupun yang pandai, yang buta huruf dan yang melek huruf, yang kafir dan yang suka beribadah, kecuali satu yang gak bisa disesatkan oleh iblis, diganggu iblis, hamba-hamba Allah yang ikhlas beribadah. Jadi Bapak Ibu yang muliakan, kalau kita beribadah ikhlas, dengan sendirinya iblis tidak bisa mengganggu kita. Rasulullah SAW bertanya, siapa yang ikhlas? Iblis menjawab, apakah engkau tidak tahu, hai Muhammad, barang siapa yang mencintai harta, dia tidak termasuk orang yang ikhlas untuk Allah. Jika aku melihat orang tidak terperdaya oleh harta, tidak suka pujian dan tidak suka pujian dan pujaan, aku tahu bahwa dia itu ikhlas karena Allah, maka aku tinggalkan dia. Jadi kalau kita beribadah karena menunggu pujian, karena mengharap sanjungan, karena mengharap decak kagum orang, karena mengharapkan yang respek orang, maka itu yang tidak ikhlas dalam ibadah. Kita semua ibadah. Berikut ini adalah amalan kesukaan iblis. Apakah engkau tidak tahu, hai Muhammad, bahwa kebohongan itu adalah berasal dari akulah yang pertama kali berbohong. Barang siapa berbohong, dia adalah temanku, dan barang siapa yang berbohong kepada Allah, dia adalah kekasih. Iblis. Maka orang yang suka berbohong itulah temannya iblis. Laknatullah alaih. Berikutnya adalah amalan kesuksesan iblis, kesukaan iblis nih. Sumpah palsu merupakan kesenangan hatiku. Riba atau pembicaraan kejelekan orang lain dan namimah mengadu domba, ini adalah buah kesukaanku. Melihat yang jelek-jelek adalah kesukaan dan kesenangan.
Kita semuanya Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah lindungi dari ini. Masya Allah. Jadi kalau sumpah palsu mungkin cara ini yang mengkhawatirkan. Apa ini? Apalagi ada kenikmatan seseorang itu hanya pada hibah. Perangkap iblis dalam amalia sholat. Kalau kita sholat, iblis itu tidak lari. Dia ketika kita membaca a'udzubillahi min hamazatish syayatin, tapi begitu kita mulai sholat itu, dia masuk lagi ganggu kita lagi. Hai Muhammad, aku jadikan di antara umatmu ada yang mengakhirkan sholatnya. Tuh di antaranya yang iblis nih, Bapak Ibu bilang udah azan, udah qomat, nanti aja lah, nanti aja. Itu perangkap iblis, menunda-nunda sholat. Jika ia menang atasku, enggak, aku sholat di awal nih, aku cuma berangkat ke masjid nih, aku akan berjamaah nih, maka aku akan kirim lalu satu syaitan yang membuatnya lupa waktu sholat. Kalau sendiri di sholatnya lupa, ini 3 atau 4 ya. Ini sudah 3 atau sudah 4, lupa. Jika ia menang atasku, aku tinggalkan dia sampai mengerjakan sholat. Aku katakan kepadanya, lihatlah kiri kanan. Jadinya dia. Ada orang sholat tadi biasa, begitu ada kawannya, langsung khusyuk. Jika ia menang atasku, aku perintahkan untuk tergesa-gesa dalam sholatnya, cepat-cepat. Selesai. Pengennya cepat selesai. Gak sabar dalam sholatnya. Itu bagian daripada jerat-jerat. Perangkap iblis dalam amalia sholat masih tadi. Apalagi nih? Jika ia menang atasku, maka ketika sholat berjamaah aku campur dia dengan lidah, lalu aku angkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya, sehingga dia selalu mendahului imam. Jika ia masih sesat dan jika ia masih menang, aku tiup hidungnya sampai dia menguap. Bapak, ibu-ibu, ada waktu orang lagi sholat muak. Kata Nabi begini, ibu yang kan, kalau mau muak lagi sholat, sebisa mungkin tahan, kalau bisa. Kalau nggak bisa, udah nggak tahan, oke, tutup, jangan bersuara. Orang sholat di masjid sholat di mana gitu loh, subuh, wah, kagak ditutup, dan tidak. Kepala nggak ada. Jadi kalau nggak tahan, boleh maaf, tutup, tapi jangan bersuara. Apa kata Nabi? Antasyahu minasyaitan. Muak itu dari setan. Selain lagi sholat, lagi apa lagi muak itu? Lagi apa Bapak? Makan, masa makan muak? Itu muak, bukan muak. Lagi apa? Lagi ngaji. Mana coba deh? Baru 2 halaman, wah, itu tuh, nah, tutup.